Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena kita semua masih bisa bertatap maya dalam perencanaan proyek Madrasah Plan yang sudah beberapa bulan ini kita rencanakan supaya dapat di-launching pada saatnya nanti bulan Mei. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, untuk koordinasi kali ini bersama dengan pihak Telkom ini diharapkan ada satu pencerahan baru, ada kepastian apakah selanjutnya yang harus kita lakukan terkait dengan server yang dibutuhkan di proyek Madrasah LAN. Kepada Pak Rifai, mungkin untuk penjelasan lebih detail tentang teknis Madrasah LAN bisa disampaikan oleh Pak Rifai. Untuk Bapak Kasubdit nanti insya Allah akan hadir, tapi sekarang karena masih ada kegiatan di room sebelah, jadi Bapak bisa hadir nanti setelah di sana menyampaikan sambutan. Kepada Pak Rifai, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman tim pengembang Madrasah LAN, yang saya hormati juga bapak-bapak dari Telkom. Ya. Mungkin kesempatan ini saya hanya menyampaikan apa yang kami butuhkan untuk yang hubungannya dengan server untuk pengembangan, untuk mendeploy aplikasi Madrasah LAN ya. Pertama, sementara ini kita sudah bekerja di desain 3D model, kemudian di VR-nya juga, dan nanti yang dibutuhkan adalah sebuah server yang mendukung VR, dan saya sudah uji coba di web servernya Apache ya, Apache web server yang ada di hosting ya, di share hosting kami mantigacianjur.sch.id. Juga kemarin sudah diuji coba di servernya yang dari Telkom ya, sama ya itunya, responnya seperti itu ya. Ya, jadi ketika di deploy di situ ya sama, tidak ada masalah sementara ini. Kemudian untuk sebuah aplikasi VR di berbasis web, memang kalau hanya di web server saja, jadi kita belum bisa apa-apa lah ya. Selain berkunjung dan melihat-lihat, juga mungkin bisa menjalankan aplikasi lain yang didukung oleh web server. Di lain pihak ya, kita ingin berkembang hanya bukan saja sebuah tampilan VR atau AR ya di web server itu, tetapi bisa juga dijadikan sebuah tempat virtual ya, tempat virtual di mana setiap orang yang masuk ke Madrasah LAN itu bisa berkomunikasi gitu ya. Bisa berkomunikasi satu sama lain.
Nah, ini sangat dibutuhkan untuk saat ini. Sementara ini kan kita kalau bekerja online seperti apa namanya itu e-learning gitu, kemudian webinar, itu kan sifatnya asinkronus gitu ya. Nah, nanti di Madrasah Len kita ingin sinkronus, jadi live walaupun hanya menggunakan avatar ya. Menggunakan avatar kita bisa live dan bisa berkomunikasi. Hal semacam itu sangat dibutuhkan untuk semacam webinar virtual gitu ya, kemudian rapat, meeting, dan berbagai hal yang ada hubungannya dengan apa namanya itu kehidupan kita di madrasah. Untuk itu ya kita memang memerlukan sebuah layanan server yang bukan hanya web server, tetapi server yang bisa melayani komunikasi secara langsung. Istilah kerennya ya web RTC. Jadi kita akan membangun web RTC yang diintegrasikan dengan aplikasi R dan VR agar kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi di dalam gitu. Nah, ini server seperti ini memang di Indonesia mungkin kayaknya belum ada. Atau ada tapi tidak terpublikasi lah gitu ya. Kalau kita ambil contoh seperti Zoom meeting, Google Meet, itu saya yakin itu menggunakan web RTC. Dalam hal ini adalah servernya Tun Server dan Stun Server yang sudah saya share itu di grup ya, bisa dibaca bapak-bapak ya. Seperti itu. Dan sebenarnya ini nggak tahu ya, saya belum pernah menginstalasi di Linux, belum pernah ya. Tetapi dokumentasi untuk hal tersebut itu banyaklah di internet, bagaimana menginstal Tun dan Stun Server ya. Dan banyak yang gratis juga softwarenya. Dan source code atau NVM-nya sudah ada di GitHub juga. Ya. Sudah ada linknya di GitHub. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki server, selain web server, ya juga bisa kita instalasi Tun Server ya, di situ. Mungkin di sampingnya di side by side lah gitu ya, di satu server. Bisa ya Linux semuanya mendukung itu kebanyakan ya. Seperti CentOS atau Debian itu sudah mendukung untuk Tun Server ini. Jadi kalau dari teman-teman dari dari Telkom mau menginstalasi di situ, mungkin kami bisa menggunakan layanan itu untuk pengembangan Madrasah Len. Kemudian sampai saat ini kita sudah bekerja ya sesuai dengan permohonan dari Pak Kasubdit. Kita sudah membuat ballroom ya, dan itu mungkin target utamanya adalah ballroom ya. Ballroom ini adalah sebuah tempat virtual di mana setiap orang yang hadir di situ ya diharapkan ya, kita permohonannya belum sampai ke sana, diharapkan bisa dijadikan tempat komunikasi ya, semacam rapat atau launching gitu ya. Tapi kalau hanya sebuah web server saja ya, layanannya hanya web server, jadi setiap yang masuk ke situ, setiap yang mengakses alamat ballroom itu, jadi tidak bisa berkomunikasi, hanya melihat-lihat saja. Nah, di sini kita ingin setiap orang bisa berkomunikasi di sana. Ketika Pak Direktur atau Pak Kasubdit masuk di sana, dia bisa berbicara ke kita langsung, ya, yang masuk ke ballroom tadi. Itu yang kita harapkan. Dan memang itu yang dimohon oleh Pak Kasubdit ya.
Jadi kita nanti demo atau presentasi itu sudah oke, sudah sampai di sana. Alternatif pertama ya, itu alternatif pertama kita menggunakan web server dan Tune server. Tune dan Tune server. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua kita menggunakan layanan AWS. Menggunakan layanan AWS. Di situ memang sudah lengkap lah ya untuk hal seperti itu. Kita tinggal membawa, menggunakan dan mendevelop di sana dan mendeploy-nya. Ya. Itu mendeploy-nya tidak perlu di servernya yang disediakan oleh AWS, tapi di mana saja pun bisa, karena memang AWS sekarang apa namanya itu mendevelopnya di AWS, tapi mendeploynya di mana saja gitu. Itu sudah seperti itulah ya, bisa. Nah, jadi kalau kita ingin membuat satu kerjasama dengan pihak penyedia server, yaitu dari Telkom, ya kita bisa sebenarnya ya. Tapi tetap kita harus menggunakan layanan AWS juga, tapi tidak sebanyak yang kita butuhkan saat ini. Kita butuhkan saat ini, jadi hanya beberapa saja, mungkin beberapa fitur kita bisa menggunakan layanan tersebut. Kemudian fitur yang lainnya yang bisa disediakan oleh pihak penyedia server di Telkom, ya kita gunakan juga. Jadi ya kita punya dua tempat untuk mendevelop dan mendeploy. Itu kedua. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ada istilah-istilah yang tidak familiar, mungkin tidak familiar lah ya, tidak familiar di telinga. Dan saya saat ini memang belum bisa mengkonversi ke bahasa Indonesia gitu ya, karena memang itu dari sananya seperti itu, dan saat ini memang dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan belum ada konversi bahasa-bahasa istilah-istilah IT untuk bahasa Indonesia aja ya, untuk EYD-nya. Contohnya handphone gitu. Handphone itu orang-orang sudah pada tahu, padahal itu bahasa asing tadinya ya, bahasa asing handphone gitu. Tapi kita terjemahkan sebagai telepon genggam gitu ya. Nah, telepon genggam ini tidak populer di Indonesia, walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi kebanyakan yang populer itu handphonenya gitu ya. Gitu. Smartphone gitu ya. Smartphone itu telepon pintar gitu ya. Telepon pintar, tapi istilah telepon pintar itu tidak populer di Indonesia. Yang populernya adalah smartphone gitu. Itulah jadi mohon maaf ya untuk istilah-istilah tadi, mungkin bapak-bapak yang masih belum paham nantilah cari informasi lebih lanjut. Apa itu Tune server, apa web server, mungkin agak sedikit belum ada bayangan seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum ke Pak Kasubdit, kita ke Pak Imam dulu ya. Pak Imam, bagaimana tawaran dari Pak Irin Pahit tentang Tune server dan sebagainya yang memang kita butuhkan? Monggo Pak Imam memberikan tanggapannya. Pak Ahmad Rifai, Pak Ainur, Bu Nanya, dan Pak Didi, Pak Sarif, dan Ibu Arni. Ya, terima kasih suara. Halo, Pak. Ya, monggo Pak Imam. Jelas nggak Pak suara saya, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Jelas tidak Pak suara saya, Pak? Ada, suaranya ada. Oh, ada. Jadi kalau kita tinggal lihat spesifikasinya, kita kebutuhan server itu sama Tune server itu berapa dari segi memorinya, storage-nya, gitu. Supaya kita sesuaikan.
Kalau kita sih siap Pak, bisa gitu, Pak. Tinggal menyesuaikan kebutuhannya seperti apa. Suaranya kecil Mas Imam. Halo, halo. Saya coba ganti ke handphone dulu ya Pak. Oke. Mas Imam pakai HP aja mungkin. Ya Pak, kita ganti handphone Pak. Kayak ada feedback Pak. Halo, halo Pak. Tes, tes. Sudah ya Pak? Halo. Ya jelas, silakan. jelas. Oke, ya, Jelas suara. ya, Pak? Ya. Oke. Jadi gini Pak, kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan Pak Rifai aja Pak, kebutuhan misalkan storage-nya, memorinya, kemudian CPU seperti apa gitu Pak. Saya sedikit share screen ya Pak. Nah, kebutuhannya boleh dibantu Mas Arif untuk bisa share screen. Jadi kalau kita sih bisa aja sih Pak, karena bandwidth kita kan 10 giga ya Pak. Jadi kalau Bapak misalkan ke AWS, misalkan di kita sih nggak apa-apa kan, kalau kita kan cuman bantu build teman-teman gitu kan, karena kan patungan nih, proyeknya belum di ACC apakah anggaran dari mana gitu kan, masih istilah teman-teman yang anggaran istilahnya apa sih, patungan PT-PT lah istilahnya kalau bahasa gaulnya gitu ya Pak. Nah kalau di AWS itu kan pakai kartu kredit Pak, itu kan walaupun ada free-nya tapi itu ada beberapa komponen misalkan dia ada bandwidth 1 kali hits gitu ya Pak, itu minimal 2.500 per hits, itu kena berapa dolar. Semakin banyak yang akses ke virtual VR Bapak Madrasah LAN, itu akan semakin kena hit banyak Pak, jadi kena nambah terus Pak, nanti kartu kredit Bapak yang akan tagihannya akan besar seperti itu. Nah kalau kita kan project belum jalan, Bapak development dulu, udah oke, nanti anggaran seperti apa tinggal Bapak yang ngatur, boleh mau nanti dipindahkan ke AWS, mau pindahkan ke Google Cloud, ya silakan, kita nggak mau maksa gitu kan. Tapi kalau kita kan seperti yang kemarin satu Sulaiman itu kan pakai dulu, kalau nggak sesuai ekspektasi atau sesuai harapan nggak usah bayar gitu kan. Jadi kita ya kepuasan belum ada Pak, seperti kayak kita Pak, kalau ada Bapak nyewa di VPS private ya Pak ya, cloud private VPS itu bayar dulu Pak, baru Bapak bisa menggunakan layanan. Kalau ini kan Bapak kita layanin dulu, nggak puas nggak usah bayar gitu kan, kalau puas ya silakan gitu. Itu Pak, ini kebutuhan Bapak seperti apa gitu. Saya akan share screen Pak. Mas Arif boleh bantu saya di enable screen, tipe servernya apa yang bisa digunakan saat ini. Pak Didin hostnya, Pak Didin Pak bisa Imam mau share screen, di-center saya jadikan host. Ini kebetulan host tunggal Ya, ya, saya jadikan host. Pak Imam nanti pindahin lagi ya, mohon Iya. maaf. Iya boleh Pak, baik Pak, baik. Silakan Pak, Bapak sekarang host. Masih disable Pak, hostnya Pak. Jangan yang ini Pak, jangan handphone Pak ya. Satu lagi Pak akunnya Pak. Oh, Bentar saya rubah dulu Pak. Ya bentar. yang ada suaranya nih. Yang ada open suaranya mic. jangan Pak, ini pakai HP. Soalnya saya soalnya ini Pak. Kalau Oke, gitu bentar. di HP pindahin dulu Pak, ini host tunggal ya, ini soalnya apa? Iya benar, saya lagi mau pindahin dulu. Oke, dari HP-nya pindahin dulu ke laptop Bapak. Bapak sebagai host nah. Oke. Ada co-hostnya ini soalnya. Ya sudah Pak. Zoom-nya sudah unlimited, belum diperpanjang. Mohon maaf. Ini yang pribadi. Ini bentar ya Pak. Ya bisa di HP juga Nah, ini memindahkan. saya akan share Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Ya? Sudah. Ya. Sudah kelihatan ya Pak. Ini adalah tipe server yang digunakan Pak, cloud-nya ya Pak. Kalau Bapak nggak perlu tahu cloud-nya di mana posisinya, ini ada di Kebayoran Pak, lokasinya ya Pak. Ini CPU-nya masih kosong Pak. Ini saat ini server Bapak yang gunakan ada 20 core, 24 GB Pak, yang sekarang VR-nya berjalan. Ya. Ini ya Pak. Nah nanti kita bisa monitoring Pak dari hal ini ya. Jadi Bapak kebutuhannya berapa, kita bisa langsung lakukan gitu Pak. Kita sampel aja. Bapak butuh berapa menit, ya kita juga bisa langsung develop hari ini juga selesai gitu Pak. Jadi nggak susah. Jadi Bapak bayar langsung bayar dulu, enggak, Bapak testing dulu aja development. Kalau nggak sesuai harapan, Pak Rifai nggak sesuai harapan, misalkan kendala ya gitu kan,
Dari seperti Bapak bilang, handsetnya Telkom itu kan IndiHome kan lambat gitu kan. Jadi brandnya kan punya masing-masing punya brand ya Pak. Ada Enterprise, ada yang Soho, ada yang buat rumahan, ada yang buat enterprise perusahaan, ada yang lainnya gitu ya Pak. Jadi kita lihatnya, makanya saya di Makassar Sleman itu juga gini Pak. Jadi apa namanya, kalau nggak puas nggak usah bayar. Daripada saya kecewain ini kan konsumen atau apa gitu ya. Nah itu Pak. Jadi silakan Pak development dulu. Nanti kalau emang oke, silakan nanti diskusikan, tapi kita development sesuai kebutuhan Pak Ahmad Rifai, Pak. Itu sih, Pak. Paling itu sih, Pak. Dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Rifai dan Pak Didin. Saya kembalikan hostnya ya, Pak, kepada Didin. Ya, Bangga, bagaimana tanggapan Pak Rifai? Apa yang dibutuhkan? Apakah sudah tersedia atau belum? Bangga Pak Rifai. Baik, untuk spesifikasi server saya pikir itu lebih dari cukup ya, lebih dari cukup ya. Kita ya. 20 volt dan data RAM besar ya, jadi itu lebih dari cukup ya untuk web server kita. Mungkin yang diperlukan kalau dari adminnya server tidak belum menginstal web RTC ya, pendukung web RTC, mungkin nanti kalau saya bisa dapat akses ke servernya, mungkin saya yang akan menginstalnya ya, menginstal. Kalau web servernya mungkin udah saya tahu itu mungkin menggunakan menggunakan CentOS 8 Pak ya, atau CentOS 7. Izin Pak, untuk CentOS saat ini kita masih pakai versi yang 7.4. 7.4 ya. Nggak apa-apa, masih memungkinkan lah ya. Tapi kalau Bapak mau membantu ya silahkan untuk instalkan tune servernya gitu. Itu gratis Pak, tinggal NPM-nya sudah ada bisalah ditelusuri ya. Jadi tinggal tidak usah di-download dulu kan. Biasanya lah ya, kalau yang sudah familiar dengan server Linux ya tahulah bagaimana caranya gitu. Kemudian nanti memberikan layanannya untuk domain dan hostingnya Madrasah LAN nantinya, supaya kami nanti ballroom dan yang lainnya itu bisa dijadikan lokasi virtual untuk real time communication ya real time communication, karena itu sangat dibutuhkan saat ini untuk kami bisa mempresentasikan ke pihak-pihak yang memang berkepentingan di sini. Dalam hal ini adalah Pak Direktur dan Pak Kasubdit ya. Kami sangat membutuhkan itu untuk mengembangkan aplikasi kami lebih lanjut gitu, selain hanya VR tapi kami bisa berkomunikasi juga di dalam. Mungkin itu Pak ya. Itu mungkin 2 atau 3 server ya. Seharusnya 3 aplikasi server di situ selain CentOS dan Apache mungkin ya. Apakah mungkin Apache, kemudian Tune server dan Stun server ya, yang kita butuhkan di sana. Itu Pak. Bagaimana? Mohon tanggapannya dari Pak Imam atau dari Pak Trisna? Dari Pak Trisna, ya dari Pak Trisna silakan. Monggo Pak Trisna. Izin Ahmad Rifai saya jawab terkait penambahan untuk web RTC-nya. Itu saya sudah cek untuk artikel yang Bapak kirim di grup. Kemudian itu juga saya sudah cek juga di beberapa artikel mengenai instalasi si Turn dan Stun servernya. Terkait hal itu Pak, kita bisa gunakan namanya Coturn. Itu ada di GitHub yang Bapak sudah sampaikan. Kemudian untuk proses instalasi nanti akan kami bantu untuk proses instalasinya. Adapun untuk build khusus untuk web RTC-nya nanti saya akan diskusikan kembali dengan Pak Imam. Apakah nanti si web RTC khusus untuk komunikasi ini akan kita gabungkan dengan server yang sudah ada ataupun kita akan pisahkan. Karena kalau saya baca mengenai dokumentasinya tersendiri, untuk web RTC ini lebih fokus terhadap bandwidth traffic ya Pak, dibanding CPU core ataupun memorinya. Karena ini kan berbasis komunikasi. Jadi kalau misalnya
kita gabungkan dengan server yang ada sekarang karena masih proses development ya Pak, itu mungkin tidak terlalu pengaruh untuk depannya. Tapi kalau misalnya nanti sudah production, sudah diakses secara publik, ini ada kemungkinan nanti akan terjadi bottleneck karena mungkin trafficnya terlalu tinggi, kemudian si server harus mengerjakan beberapa task sekaligus kan Pak. Jadi harus mengirimkan project file dari si VR sendiri, kemudian nanti akan handle juga untuk bagian komunikasi. Mungkin untuk topologinya nanti kemungkinan akan kita pisah Pak. Jadi antara untuk web VR, untuk web server sendiri dengan web RTC-nya ini sendiri kita akan pisah. Kemudian mungkin untuk gambaran mengenai layanan servernya Pak, izin saya mau share screen Pak. Sebentar, saya pindahkan dulu ke Pak Tisna ya, hostnya nih. Baik, terima kasih Pak. Sudah Pak, silakan. Oke Pak, siap. Terima kasih. Baik Pak, jadi untuk turn server dan Coturn-nya, ini nanti kita akan pakai Coturn. Jadi ini aplikasinya gratis. Kita akan bantu untuk proses instalasinya. Kemudian terkait dengan layanan yang di AWS, mungkin ini gambaran Pak terkait biaya yang mungkin akan dikenakan ketika menggunakan AWS. Jadi beberapa layanan yang akan kalau saya lihat memang sesuai dengan proyek Madrasah Line ini. Yang pertama adalah Amazon EC2 atau ini istilahnya untuk VPS-nya, untuk servernya, layanan server. Kemudian untuk region-nya atau lokasi si server ini berada, kebetulan untuk Jakarta tahun ini sudah launching ada di Jakarta. Jadi sebelumnya paling dekat itu servernya di Singapura. Jadi memang kita untuk Jakarta, server, betul. Untuk server sendiri disarankan memang untuk lokasinya ada di Jakarta ataupun berada di Indonesia. Karena kita kan mengejar untuk latensinya ya Pak, apalagi untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya servernya misalnya di Singapura ataupun berada lebih jauh daripada Indonesia, ini akan berpengaruh terhadap komunikasinya Pak. Alhamdulillah. Jadi istilahnya kan si user harus request dulu jauh ke luar. Kemudian nanti akan proses kembalinya itu pun membutuhkan waktu. Jadi dengan adanya di Jakarta ini akan mempersingkat latensinya. Kemudian untuk spesifikasi, ini ada beberapa jenis OS yang mungkin bisa disesuaikan, bisa di sini pakai Linux. Kemudian untuk workload ini mungkin gambaran ketika nanti apakah penggunaannya ini ada konstan, jadi trafficnya full, kemudian apakah sesekali dia naik turun, ataukah penggunaannya hanya mingguan, atau penggunaan servernya ada bulanan, ini bisa diestimasi nanti berdasarkan penggunaan. Kalau misal kita pakai yang konstan, jadi trafficnya full setiap harinya. Kemudian ini server yang saya pilih mirip-mirip dengan server yang Telkom saat ini digunakan. Jadi untuk instansinya sendiri, di sini saya pilih 32 GB karena memori yang paling rendah di AWS sendiri. Untuk CPU yang 16 GB seperti yang ada di Telkom, dia menggunakan RAM-nya 32 GB Pak. Kemudian untuk NIC-nya, untuk koneksi internetnya pun dia menggunakan yang up to 10 gigabit ya Pak. Jadi dia bisa turun, bisa naik. Jadi nggak pasti 10 gigabit. Tapi kalau untuk Telkom dia dedicated benar-benar 10 gigabit. Kemudian untuk storage atau penyimpanannya Pak, di sini digunakan yang NVMe SSD Pak. Karena di sini ada dua pilihan Pak. Yang pertama sama-sama menggunakan spesifikasi yang sama, tetapi untuk storage-nya dia EBS. EBS ini Elastic Block Storage. Mohon dikoreksi jika salah. Jadi EBS ini storage yang khusus untuk digunakan menyimpan data saja Pak. Jadi istilahnya untuk low level storage. Jadi tidak digunakan untuk proses transfer yang cepat. Ya betul Pak. Jadi misal untuk hanya dokumen-dokumen yang sifatnya jarang dipakai atau jarang digunakan dan tetap ingin disimpan datanya, nah biasanya AWS layanan tersebut yang digunakan ada EBS. Jadi gambarannya kita gunakan layanan seperti ini, kemudian price strateginya ini untuk proses pembayaran Pak. Jadi ada saving plan, kemudian ada on demand. Jadi kalau on demand ini benar-benar kita bayar terlebih dahulu. Jadi layanannya dipakai nggak dipakai selama 1 bulan, harganya fix Pak, sama. Kemudian untuk reservasinya
di sini ada beberapa gambaran Pak, ada misal mau 3 tahun, kemudian apakah ada upfront ini mungkin seperti DP-nya dulu, kemudian berapa yang harus dibayarkan di DP di awal, kemudian bulannya berapa. Nah, ini bisa diperhitungkan. Kemudian di sini ada elastic block storage. Nah, ini untuk storage-nya berapa yang akan digunakan. Di sini saya set 50 GB untuk paling kecil ya Pak. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan misal 100 juga bisa di sini. Jadi tergantung nanti storage yang akan dibutuhkan. Kemudian terkait data transfer, di sini ada 3 jenis Pak. Kalau di AWS, yang pertama itu ada inbound, kemudian ada intra-region, dan outbound. Kalau inbound ini ketika nanti mungkin madrasah lain ini membutuhkan beberapa server sekaligus Pak. Jadi misal ada 2 server sekaligus, nah traffic yang akan masuk untuk komunikasi jaringannya, nah ini akan digunakan inbound. Untuk inbound sendiri ini gratis Pak, karena memang kan gambarannya seperti kita punya 2 server di satu tempat yang sama, jangan langsung dihubungkan dengan kabel, jadi itu nggak ada biaya tambahan. Tapi yang dihitung untuk biaya tambahan ini adalah di bagian outbound-nya Pak, karena kita kan akses dari luar. Dan untuk internet itu sendiri biayanya per traffic adalah 0,09 USD per gigabyte. Dan ini kita estimasikan misal untuk 1 bulannya adalah 2000 giga, atau misal kita buat paling rendah aja 1000 giga atau 1 terabyte. Maka untuk cost per bulannya itu untuk servernya sendiri hampir di 565 USD. Dikali 14.000 di sekitar 8 juta untuk biaya servernya Pak. Ini ketika 1 VPS. Kalau misalnya skenarionya dibagi 2 antara web server. 1 bulan ya? Ya Pak? Untuk 1 bulan? Ya, untuk 1 bulan ya Pak. Okay. Itu sekitar 8 juta ya Pak. Kemudian ini kondisi ketika 1 server digunakan untuk web servernya, atau misalnya ya udah layanannya dua-duanya digabung antara web server dengan web RTC yang Pak Rifai sampaikan, itu digabung juga sebenarnya bisa Pak. Kemudian kalau misalnya dibagi 2, ini tergantung nanti skenario-nya Pak. Apakah spesifikasi servernya ini digunakan sama? Jadi antara web server dengan web RTC-nya ini sama-sama menggunakan konfigurasi server yang sama, maka ini tinggal dikali 2 Pak. Jadi sekitar 16 juta untuk 1 bulan. Ini untuk layanan VPS atau servernya sendiri Pak. Dan ini akan bengkak ketika load traffic-nya ini tinggi ya Pak. Ini kita set 1000. Jadi untuk bandwidth meternya sendiri ini dihitung ya Pak. Jadi nggak unlimited. Jadi misal di bulan tertentu itu ada kenaikan traffic sampai 2500 GB, maka dia untuk 1 bulannya itu di 763. Jadi mungkin untuk angka normalnya ketika digunakan mungkin di angka 8 juta, atau paling rendah mungkin bisa kita set di 6 atau 7 juta, tapi ketika ada bulan-bulan tertentu yang kenaikan trafficnya tinggi, itu bisa sampai di 9 atau 10 juta. Jadi tergantung berapa traffic yang digunakan. Kalau misalnya kita hitung servernya saja tanpa ada bandwidth meter misalnya, nah ini di angka $433 Pak. Kita rupiahkan di sekitar 6.100.000 sekian. Ini untuk biaya servernya. Nanti mungkin ketika bandwidth-nya sendiri nanti itu ada penambahan. Jadi untuk AWS ini gambaran Pak ketika menggunakan AWS, ini yang pertama untuk EC2-nya. Kemudian untuk layanan tambahannya mungkin itu seperti AWS Sumerian Pak. Untuk AWS Sumerian ini sebuah engine yang digunakan untuk membantu 3D design untuk pembuatan AR dan VR sendiri. Kalau untuk layanan ini itu dihitung berdasarkan 3 aspek Pak.
Jadi ada scene storage, berapa penggunaan penyimpanan yang digunakan, dan hitungannya dia sekitar 0,06 per gigabyte per bulannya. Kemudian ada scene traffic, jadi setelah proses render kemudian dipublish dan diakses. Nah, proses akses itu ada hitungannya lagi Pak, biayanya. Kemudian ada Sumerian host. Nah, untuk Sumerian host ini tambahan ketika hasil render, hasil 3D asetnya ini akan dipublish dan bisa diakses secara publik. Untuk yang AWS Sumerian ini memang perlu ada hitung-hitungannya lagi Pak. Jadi tidak ada harga pastinya Pak. Tapi untuk rumusnya memang sini sudah ditentukan. Jadi untuk 3D objeknya, untuk penggunaan kapasitasnya sendiri, dia dikalikan 0,06 dolar. Kemudian untuk scene traffic-nya, berapa penggunaan juga rumusnya. Jadi nanti tergantung nanti dari Pak Rifai terkait file project-nya. Jadi semakin besar maka biayanya pun akan semakin naik. Ini untuk AWS Sumerian Pak. Jadi mungkin untuk layanan AWS ini ada 2 yang bisa digunakan. Ada EC2 dan AWS Sumerian, ini yang opsional. Tapi untuk yang paling dibutuhkan ya memang untuk EC2 ini. Jadi untuk gambaran biaya yang mungkin akan dikeluarkan ketika menggunakan layanan AWS dengan spesifikasi yang sama adalah sekitar segini Pak. 430 sampai tadi sekitar di 600 sekian dolar ya Pak. Ini untuk layanan AWS-nya. Dan untuk akses web server sendiri saat ini sudah live, sudah bisa diakses di mala.scbdsuite.com. Mohon izin Pak, untuk nama domainnya kita masih pakai gunakan domain dari kita, karena untuk Madrasah LAN belum ada domainnya sendiri ya Pak. Belum jadi punya. Memang nanti ya. Jadi kalau memang sudah ada domain, siap. Nanti untuk domainnya kita akan bantu juga untuk di mapping ulang ketika memang sudah ada domain aslinya untuk Madrasah LAN. Jadi nanti untuk Madrasah LAN itu ada 2 domain. Yang pertama untuk akses ke web servernya, yang kedua adalah untuk akses web RTC-nya Pak. Ya, betul. Baik, kira-kira itu dari saya Pak terkait web RTC dan gambaran untuk AWS. Ya, enggak. Baik, mungkin saya dulu. Oh, silakan Saya Pak. dulu mungkin sebentar ya menanggapi itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Memang saat ini yang memahami di tim kami yang memahami mengenai AWS itu ya tidak banyak lah ya, dan mungkin tidak terlalu mendalam, apalagi dengan masalah perhitungan itu biaya layanan ya dari AWS. Saya nanti mohon kerjasamanya ya untuk AWS ini kepada Pak Trisna yang sudah memang mungkin sudah mengakses AWS ini. Saya sendiri sih hanya baru belajar gitu ya, yang menggunakan layanan level gratis. Level gratis. Sedangkan untuk masalah hitungan-hitungan pembayarannya saya belum pernah gitu ya, sehingga saya masih belum tahu lah seperti apa sih nanti kalau saya menggunakan satu layanan tiap bulannya seperti apa, pembayarannya sebesar apa gitu. Dan mungkin ke depan atau segera mungkin ya kalau Pak Ainur Rafiq mengizinkan ya ada kerjasama lah antara tim dengan pihak Telkom untuk proyek inilah gitu ya, baik untuk layanan web server yang ada di Telkom maupun yang disediakan oleh AWS itu. Dan saya pun sudah menelusuri setidaknya ada 4 layanan yang kita butuhkan dari AWS. Yang pertama tadi memang EC2 ya, yang kedua itu Sumerian, Amazon Sumerian, kemudian Amazon Lex, dan satu lagi adalah untuk menangani multi user.
untuk menangani multi user. Nah itu minimal 4 itu ya. Jadi sebenarnya kedepannya kita juga ingin mengembangkan e-commerce untuk madrasah lain ini juga ya, supaya nanti guru-guru bisa ya termasuk blockchain ya. Tapi itu masih jauh lah ya harapan kita. Yang saat ini kita perlukan adalah sebuah apa namanya itu layanan di mana kita bisa ya. Mohon maaf. Bagaimana Pak Ifai, cukup? Ya, jaringan mungkin ya. Monggo Pak Kasubdit mungkin akan memberikan tanggapan. Silakan Pak, monggo Pak. Pak Rifai udah tadi. Pak Rifai monitor ya? Sinyal mungkin Pak. Biar aja. Oke. Ada gangguan. Oke, sekarang saya ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Trisna itu dari Telkom atau dari AWS-nya ya? Saya dari Telkom juga, Pak. Dari Telkom, Pak. Oke, artinya Telkom itu yang tadi dipresentasikan, artinya tadi yang mempresentasikan adalah representasi dari Telkom ya? Betul, Pak. Iya kan? Representasi Iya, Telkom. Itu Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Arif itu benar kan? Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Trisna tadi itu adalah representasi dari Telkom. Artinya Telkom telah menyediakan layanan-layanan seperti itu tadi. Nah sekarang ini Pak Rifai malah kepental ya. Kalau tadi tanggapan dari Pak Rifai gimana Pak Didin? Sudah mencukupi atau masih harus hunting yang lain itu? Kelihatannya yang diminta sudah ada, karena kan tadi yang disampaikan oleh Pak Tisna itu memang yang dibutuhkan dalam file itu. Hanya komputasi aja yang belum, tapi 4 poin itu memang sudah nyambung dengan Pak Tisna. Tinggal bagaimana nanti Pak Rifai dikasih akses untuk bisa mendevelopment di akun itu aja sih masalahnya. Makasih Pak. Oke, artinya apa yang dibutuhkan oleh Pak Rifai selaku lead ini, nanti kan Pak Rifai nanti kan akan membawa gerbong banyak tuh. Nah, kalau misalnya apa yang sudah dibutuhkan oleh Pak Rifai, kemudian sudah bisa dipenuhi oleh Telkom, maka menurut saya itu satu peluang yang bagus menurut saya. Karena kebetulan Simpatika itu kerjasamanya juga dengan Telkom. Nah, memang kebetulan terkait dengan Simpatika itu, kita kerjasama dengan Telkom langsung Telkom pusat. Saya sudah minta sama Mas Papai, itu dimasukkan di dalam bisa direalisasikan. Memang sampai saat ini belum. Ini kan masih di bulan Maret ya. Dan nanti kalau sampai di pertengahan April ternyata belum, maka mau tidak mau kita harus ini bayar duluan ini Pak Didin. Nah, harus bayar duluan ini. Artinya kita sewa 1 bulan atau 2 bulan begitu. Nanti saya ngomong sama Pak Rauf, nanti akan disediakan anggaran oleh Pak Rauf itu. Kalau misalnya untuk kita langganan dulu 2 bulan. Kalau misalnya Telkom dengan Simpatika itu belum deal ya. Nah, misalnya belum deal atau gagal lah katakanlah begitu. Karena nanti rencana kita sewanya 1 tahun Mas Trisna rencananya. Karena Simpatika itu berjalannya 1 tahun. Nah, perjalanannya 1 tahun. Nah, harapan kita. Kemudian pertanyaan saya begini. Apakah ketika nanti kita kerjasama dengan Telkom itu apakah teman-teman ini ketika melakukan atau melaksanakan kegiatan itu harus ada di satu tempat atau bisa di masing-masing lokasi, misalnya Pak Didin di Sukabumi ya Pak Didin ya, Mas Arif di Jogja, kemudian Bu Nenglani di Bandung, kemudian saya di Lapangan Banteng Jakarta, misalnya seperti itu, atau harus ngumpul di satu tempat itu Mas Trisna untuk misalnya untuk melakukan kegiatan yang menggunakan madrasah lain nanti. Itu pertanyaan dari saya itu. Kalau misalnya seperti itu, saya kurang paham sih masalahnya seperti ini. Baik Pak, terkait untuk akses madrasah lain sendiri yang sudah disampaikan oleh Pak Rifai di Zoom meeting sebelumnya Pak,
itu dapat diakses di mana saja, Pak. Termasuk Bapak saat ini pun bisa akses di mala.scbdsuite.com itu melalui browser, baik itu lewat laptop ataupun handphone. Cuma memang kendalanya untuk akses layanan ini memang membutuhkan satu hardware yang khusus, Pak, untuk render proses gambarnya, Pak. Jadi saya sudah coba ketika dari proyeknya Pak Rifai ini di laptop ataupun di handphone memang bisa terbuka, tapi cukup lama proses untuk sampai gambarnya tampil dengan sempurna, Pak. Jadi memang diperlukan hardware khusus seperti Oculus itu, Pak. Jadi untuk diakses apakah perlu di satu tempat, sebenarnya Bapak bisa akses di mana aja, termasuk dari rumah pun bisa. Yang penting itu adalah hardware-nya ada. Untuk sementara mungkin kalau belum ada Oculus bisa pakai laptop ataupun handphone. Yang kedua adalah koneksi internet, Pak. Jadi itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Yang terkait dengan itu, gimana itu Mas Syarif? Coba ditanyakan Mas Syarif. Kaitannya kan kemarin waktu kita ISO pertama, itu kan kita ngumpul tuh, kemudian kita minta ke itu kan, waktu itu kan kita ke hotel kan Mas Syarif. Kaitannya dengan yang madrasah lain ini gimana nih untuk yang ballroom besok itu? Gimana Mas Syarif? Sebentar Pak, saya barusan lari keluar ada gempa barusan. Maaf. Ya, silakan Mas Arif. Nggih, pripun Pak? Ngapunten Pak. Jadi gini Mas Arif, ini nanti kita untuk momentum Hari Pendidikan Nasional itu apakah kemudian modelnya seperti saya tanyakan ke Pak Anies, harus ada di satu lokasi kayak kemarin itu kita di hotel apa itu. Nah, atau bisa diakses di mana saja kita berada. Nah, kalau misalnya harus di satu tempat, kemudian juga kita harus komunikasi penambahan yang istilah sampai itu dedicated itu loh maksudnya. Nah, coba ditanyakan teman-teman. Baik, gini. Mumpung ini ada Mas Imam dan Mas Trisna dari Telkom, justru konsepnya tetap seperti kemarin Bapak, apalagi ini menggunakan VR yang VR-nya belum familiar digunakan oleh si pengguna. Misalnya Pak Direktur harus ada didampingi oleh kita Bapak. Ketika ada trouble kita langsung bisa menangani. Itu yang pertama. Tetap kita harus ngumpul, dan mungkin nanti kalaupun ngumpul kita minta rekomendasi dari teman-teman Telkom, dari Mas Trisna atau Mas Imam, bagaimana kalau kita disupport juga dari instalasi ini ya, instruktur ininya Pak, jaringannya, karena kita harus menggunakan jaringan yang kuat dan dedicated Pak, seperti yang kemarin di ISOI kan nyaman dan ini stabil Pak. Jadi mungkin teman-teman kan tahu mana yang ada kerjasama, sampai yang kita harusnya di Bogor sudah kerjanya Telkom ternyata dialihkan ke BSD Telkom nggak bisa masuk karena wilayah orang lain gitu. Nah, khawatir seperti itu Bapak, tapi secara prinsip tetap untuk 2 Mei itu konsepnya kita tetap ngumpul Bapak panitia untuk memaksimalkan kinerja. Kalau yang untuk tamu misalnya bukan panitia, itu bolehlah dari mereka yang berada dimanapun. Justru kita malah berterima kasih kalau mereka mengaksesnya dari tempat yang berbeda Bapak, untuk menguji server komunikasinya apakah clear atau tidak Bapak. Betul Pak. Kalau menurut saya masih konsep ISOI yang pertama Pak. Oke. Kemudian nanti gini, berarti ketika nanti kita membuat undangan pada KPK seluruh Indonesia, itu kita harus kasih semacam catatan ya, bandwidth-nya harus sekian gitu. Perlu nggak di suratnya itu? Oh ya, perlu Bapak, karena nanti mungkin kalau ini developnya sudah jalan di versi 1, ya kita namai development versi 1, itu sudah jalan, kita bisa menghitung. Ada Mas Trisna yang bisa nanti menghitung bandwidth yang dibutuhkan untuk komunikasi sekian menit dengan akses file 3D-nya semacam ini butuh berapa, itu bisa dihitung teman-teman ini yang Telkom udah tahu seperti itu Pak. Nah, jadi kita bisa merekomendasikan bahwa untuk kebutuhan madrasah lain dalam waktu sekian jam, misalnya Pak 1 atau 2 jam misalnya, itu membutuhkan bandwidth sekian, gigabyte sekian. Nah, itu mungkin bisa dikasihkan gambaran ke teman-teman yang akan mengakses dari luar. Jadi bisa kita merekomendasikan bahwa nanti pakai ini dan sebagainya. Oke, berarti nanti harus kita bunyikan di surat undangannya ya. Betul Pak. Oke, good. Oke. Pak Ahmad, silakan dilanjut Pak.
Kira-kira Pak Tisna dan Pak Imam, kapan kita bisa memulai? Apakah 1-2 hari ke depan? Karena memang Pak Rifai ingin terus mendevelop, menyempurnakan ballroomnya ini. Itu aja mungkin sebenarnya. Kita dikejar bulan Mei ini harus sudah tayang. Ya, mungkin kira-kira berapa? 1, 2, 4, 3 hari kemudian atau bagaimana? Baik, Pak. Ya. Izin Pak Arik. Jadi yang pertama saya harus ini dulu Pak, apakah di kita atau memang mau di AWS Pak? Itu dulu sih Pak. Kalau memang mau di AWS, kita tidak bantu develop. Kita hanya memberikan informasi tadi, pricing itu kan hanya semacam simulasi ya dari Pak Trisna. Mau di kita atau bagaimana dulu, mau coba di kita dulu atau Bapak mau ke AWS langsung gitu Pak, supaya kita juga tidak sia-sia juga ngebantu Bapak, tidak setengah-setengah gitu. Kita udah sampai sini, Pak Rifai maunya di AWS aja kita maunya. Jadi kita perlu ini dulu Pak. Pakatan. Karena kalau di AWS ini kan di Asia Pak, Asia itu kan Singapura ya Pak, belum masuk ke Jakarta kan masih tahun ini Pak baru di infrastrukturnya AWS ya. Berarti Bapak kalau bandwidth-nya dari luar, misalkan tamu atau Bapak ada ngumpul di tanggal 1 sampai 2 Mei itu, berarti Bapak bandwidth ini kita kalau pergi ke kantor gitu Pak atau ke madrasah, Bapak ke Singapura dulu jalannya Pak, baru Bapak balik lagi ke Indonesia Pak. Iya. Seperti itu Pak. Karena dibutuhkan seperti itu Pak. Kalau Bapak di Indonesia, Bapak ya Indonesia, di Indonesia lagi seperti itu. Ini logiknya ya Pak. Nah kita pastikan dulu Bapak di kita atau Bapak memang mau ke AWS gitu, supaya kita juga tahu. Karena kita masih simpang siur Pak. Pak Rifai sebutkan inginnya kita nanti akan proyek ke depannya ke AWS gitu. Pak ini mau develop dan dulu atau bagaimana sih Pak? Biar kita juga bisa dapat gambaran dan bayangan yang kita load server yang tadi Bapak Rifai share di grup itu. Ya, mau Pak Rifai jawab Pak Rifai. Baik. Dengan jangka pendek dan jangka panjang ya Pak. Jadi untuk jangka pendek sekarang itu memang kami hanya membutuhkan pertama web server, yang kedua adalah tool server untuk jangka pendek yang bulan Mei. Tetapi untuk pengembangan ke depan, saya pikir layanan-layanan lain juga seperti kolaborasi ya antara guru-guru dan desainer guru yang sudah expert di 3D itu bisa kolaborasi ya untuk membangun madrasah lain ini. Gitu ya. Tapi kalau hanya sebatas untuk digunakan untuk launching bulan Mei itu kami belum membutuhkan banyak hal ya seperti yang ada di AWS. Jadi kami hanya cukup membutuhkan 2 layanan itu. Yang pertama adalah web server, yang kedua adalah untuk web RTC-nya Pak. Jadi untuk 2 hal ini yang pertama itu sudah sangat cukup lah ya layanan dari Telkom itu untuk web servernya. Tapi ya mungkin untuk tune server dan web RTC-nya mungkin bisa segera disediakan mungkin ya untuk kami gunakan nanti ya. Untuk sementara ini kami ingin hanya itu saja yang dibutuhkan. Nah, mungkin setelah Mei nanti itu kami ya membutuhkan layanan lain untuk kolaborasi lah ya tambahan. Begitu ya. Berarti saya juga harus kalau misalnya yang server tadi di install di Telkom berarti bisa Pak Bapak maksud itu? Ya, ya bisa kita yang penting 2 itu kan yang Bapak butuhkan gitu. Ya, betul. Untuk bulan Mei ini ya, untuk bulan Mei ini. Ya, untuk launching. Kita pilih Telkom, Pak Sarip. Telkom aja kita. Oh ya. Jadi aman ya jadi, bisa. Ya, kita kan orang Indonesia, nanti Pak Rifai butuhnya. Pak Rifai kan butuhnya 2 itu web server dan tune server tadi. Nah, web server sudah ada, tune server kalau nanti Mas Trisna dan memang bisa menjamin bisa menginstalkan, lanjut Pak situ ingatan berarti gitu ya. Betul. Sekarang Pak Imam dan Mas Trisna bagaimana bisa menginstalkan tune server dan yang dibutuhkan Pak Rifai yang satu? Mungkin jawabannya Pak Trisna atau Pak Imam mungkin. Monggo. Tapi ya begini Pak, jadi mereka juga ini kan mereka bisnis Pak ya Sarip ya. Bisnis itu kalau mau menggunakan ini ya untuk layanan untuk
jangka panjang gitu, untuk jangka panjang. Tapi kalau layanannya hanya sebulan 2 bulan mungkin untuk ya bagi mereka itu hanya sedekah saja. Iya, terima kasih Pak. Jadi gimana Pak Sarip? Pak Sarip, jadi gini Pak Ya, Rifai, ya. karena kan Pak Rifai dan tim sedang development Pak, jadi kalau namanya kita development tuh nggak harus langsung launching yang besar gitu ya Pak. Bapak kan Iya, iya. untuk supaya konsep ini jalan apa tidak gitu kan, bagus atau tidak gitu kan. Jadi kita kalau Bapak mau misalkan Bapak saya mau AWS takut nih Telkom ini ada permasalahan bandwidth dan sebagainya, ya jadi emang nggak apa-apa Bapak punya hal tersebut, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Tapi masalahnya siapakah siap nggak membayar tadi bandwidth tersebut. Tadi kan sudah dibikin simulasi dosen tagihan sekian gitu ya, 6 juta sampai 8 juta sebulan. Bapak developmentnya misalkan 5 hari atau seminggu, ya udah itu Bapak pakai berarti 6 jutaan atau 7 jutaan yang Bapak harus bayarkan. Nah, kalau di kita Bapak pakai dulu aja, kalau nggak puas nggak usah bayar Pak. Kita akan kembalikan yang Bapak install. Kita juga punya merahasiakan punya Bapak yang Bapak bilang ini bagaimana Kak, apakah nanti hak ciptanya, kita nggak pernah sama sekali untuk mempublish keluar Pak. Jadi sesuai dengan customer aja gitu Pak. Itu aja sih Pak paling Pak. Kalau kita sih bisa lakukan hal tersebut. Seperti Mantatu Sleman Pak, kalau emang tidak puas harus bayar e-learningnya itu Pak, modelnya itu selama ini Pak. Gitu aja sih Pak dari kita. Pak Trisna boleh dibantu atau ada tambahan kira-kira? Ya Pak Trisna, mangga. Baik Pak. Terkait yang web RTC Pak, itu bisa kami bantu Pak. Ya. Untuk sementara mungkin kita akan satukan dengan server, mungkin dengan metode Docker, ataupun kalaupun memang dibutuhkan harus dipisah, berarti nanti kita pisah. Kemudian mungkin bisa diinfokan Pak dengan detail untuk web RTC-nya sendiri nanti dipakai itu seperti apa ya Pak? Apakah nanti memang langsung disatukan dengan web project-nya itu si yang VR? Atau nanti Pak. ada perlu layanan akses lagi? Hanya signaling saja Pak, hanya signaling saja. Jadi tidak diintegrasikan. Hanya kami nanti di program di bahasa di script-nya itu kami hanya mengakses layanan saja. Oke, baik Pak. Tidak diintegrasikan ya, tidak diintegrasikan. Baik Pak, berarti itu nanti kita akan develop. Dan untuk web VR-nya sendiri, kalau Bapak nanti ada update, itu bisa infokan ke kami. Nanti kami bantu untuk proses update ke webnya, ataupun nanti kalau Bapak memang akses secara mandiri, mau update sendiri, nanti kita juga akan akses user ya Pak. Kalau bisa, enggak ya, saya tidak perlu ada akses ke server. Saya share saja source code-nya yang harus yang akan itu aja lah. Baik, siap. Biar pertama mungkin kalau saya akses ke server langsung, saya harus mempelajari lagi SSH-nya. Kemudian kalau Bapak menggunakan aplikasi apa untuk mengakses? Untuk remote-nya itu bisa pakai putih Pak, ataupun pakai FTP-nya. Kalau saya memang biasa menggunakan putih ya, menggunakan putih untuk SSH. Tapi ya harus mempelajari lagi karena Linux itu sudah agak lama saya, sudah agak lama ininya, hampir dilupakan lah gitu ya, karena saya di 3D-nya gitu ya, konsen di 3D-nya. Mungkin untuk nantinya saya hanya share source code-nya saja ke Pak Trisna, kemudian nanti dihostingkan atau diupload di Okay. Untuk saat ini Pak, sudah ada update lagi atau belum Pak? Sudah ada. Web. Oh, sudah ada. Sudah ada. Nanti saya akan share lagi. Dan itu terlalu besar, memang banyak hal-hal yang harus dibersihkan ya di sana. Kemarin itu saya belum sempat membersihkan file-file yang tidak dibutuhkan. Mohon maaf, itu terlalu besar, hampir 1 giga lebih ya. Siap Pak. Baik. Ya, sementara ini mungkin Pak Ainurofik. Mungkin Pak Ainurofik ada tambahan lagi Pak Kasubdit, monggo. Oke, ada dari saya ada. Oh iya, siap. Oke, terima kasih semuanya.
saya hanya mengharap Pak Rifai selalu sehat selalu. Nah, ini yang paling penting ini. Amin, amin. Dan kita laptopnya, jangan sampai sakit lagi ya. Barusan ada gempa soalnya. Ya, amin Bapak. Oke. Kami dari Direktorat Ketika Madrasah selalu mendukung, mendorong dan memotivasi. Semoga saja kerjasama kita dengan Telkom ini akan terjalin terus-menerus dan menjadi semakin baik lagi demi pendidikan di Indonesia. Karena sebagaimana tadi malam disampaikan oleh Mas Syarif bahwa ini juga terkait dengan data kita ya Mas Syarif ya. Maka kerjasama dengan Telkom itu adalah yang terbaik. Barangkali demikian, semoga saja nanti saya akan sampaikan ini ke Pak Direktur, juga nanti kalau Mas Wapai nanti tidak goal, nanti saya akan ngomong ke Pak Rauf sebagai pemegang SBSN secara nasional. Insya Allah kalau dengan harga yang segitu, insya Allah Pak Rauf itu nggak begitu berat lah. Alhamdulillah. Insya Allah akan Amin. kita lakukan. Semoga saja nanti ketika kita sudah presentasi di depan Pak Direktur, nanti rencana saya Mas Rauf juga saya ajak. Kemudian harapan kita nanti di tanggal 2 Mei itu, kita kerjasamanya bukan hanya dengan GTK, bukan hanya dengan jurnal, bukan hanya GTK Madrasah Berbagi dan Bahasa Internasional. Saya pengennya nanti dengan Man IC Serpong untuk kepanitiaannya nanti Man IC Serpong kita sertakan di situ, sehingga nanti barangkali dengan ikon Man IC Serpong Man IC Serpong, maka teman-teman kepala madrasah IC di seluruh Indonesia akan mengikuti. Barangkali itu sekali lagi bravo untuk teman-teman semua, terutama tim animator ini. Sekali lagi Pak Didin, Pak Rifai, Mas Arif, Bu Nenglani dan Mbak Arni selalu sehat selalu. Ya. Amin. Terima kasih dari saya. Ya. Pak Bu Nenglani. Terima kasih Pak Kasudin. Siap. Bu Nenglani, kita closing aja karena teman-teman juga jam 1 kita ada webinar lagi nih. Cukup, ada tambah lagi nggak dari Pak Ahmad Rifai? Cukup Pak Ahmad Rifai? Cukup? Atau ada tambah lagi? Ya, baik, mungkin ada tambahan ini mungkin Harapan. closing statement ya. Silakan. Ya, mungkin Monggo, harapan Pak. ke depan Pak. pertama mungkin ya apapun proyek kita itu sebaiknya memang pertama adalah layanan dari Telkom itu harus kita gunakan karena itu produk dalam negeri dan bisnis dalam negeri ya. Amin. Yang kedua mungkin kita akan melanjutkan kerjasama dengan Pak Tisna dan Pak Imam dalam hal ini, walaupun nanti kita beralih ke AS gitu ya, itu juga tidak akan terlepas dari kerjasama kita dengan Pak Tisna dan Pak Imam ya untuk proyek ini gitu ya. Saya pikir kita sangat membutuhkan mereka yang sudah expert di bidang IT ya, dan jaringan gitu ya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas Pak Imam. Sama-sama Pak Rifai. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Rifai, Pak Didin, Pak Ainur, Pak Syarif, Bu Neng, dan Bu Arni. Kita dapat dipercaya untuk membangun madrasah ini sebuah tantangan kita juga Pak. Kita juga penasaran gitu Pak, PR-nya gitu kan, untuk testing seperti apa gitu kan. Amin. Karena gini Pak, biasanya kalau webinar di tempat lain itu Pak, kita klik gitu ya Pak, kita klik baru jalan avatarnya gitu ya Pak. Orangnya mau kemana gitu, ruang meeting mana itu baru jalan gitu. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita lihat ya, dia baru duduk dan mukanya gitu ya, duduk seperti itu gitu. Seperti itu sih Pak, nggak apa-apa Pak, nanti kita bantu develop apapun itu kerjasamanya Pak, maupun tidak di kita juga nggak apa-apa Pak, kita cuma hanya bantu project, kita bantu supaya lancar development Bapak, tidak ada kendala seperti itu Pak. Ya, kalau di hosting mungkin Bapak nanti Pak Mas Rifai juga kendala di hosting kan terbatas gitu Pak, makanya kita kan cuma hanya direct server kita yang lebih besar gitu Pak, itu aja sih Pak. Nanti akan diupdate di grup Pak. Untuk, di grup server ya, grup ini ya, oke siap. Pak, timeline-nya Pak, saya belum tahu Pak, Bapak sampai kapan gitu kan? Kalau Bapak bilang 1 hari 2 hari kita juga bingung nih, ini kapan udah ada timeline-nya gitu juga bisa lihat gitu Pak. Ya, siap. Kita bisa kejar juga gitu Pak. Ya, siap. Ya, siap. Oke. Monggo Bu Nenglani, kita closing aja Bu Nenglani selaku jenah. Monggo. Masih ada nggak? Takutnya terlempar lagi. Bu Neng? Ya, lagi ujian praktek Pak. Di sekolahnya jadi kita punya kesibukan masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.